الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلم جزع في الحشا طربا وحين من زاح بدر الله غشاء له تورق الصبح في كفي وانتصبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilalah versi Hanafiah. 1. Pengertian dilalah. Dilalah secara bahasa berarti memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut madlul atau yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dengan dalil yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut dalil hukum. Dalam kalimat, asap menunjukkan adanya api. Kata api disebut madlul, sedangkan asap yang menunjukkan adanya api disebut dengan dalil. Sedangkan pengertian dilalah secara istilah merupakan penunjukan lafaz terhadap hukum. Sehingga secara sederhana dapat dipahami bahwa dilalah merupakan penunjukan suatu lafaz terhadap makna tertentu. Pembagian dilalah menurut golongan Hanafiyah. Dilalah lafziyah menurut bahasa yaitu dilalah dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada suatu dalam bentuk lafaz, suara atau kata. Menurut istilah yaitu menunjukkan berbentuk lafaz-lafaz. Petunjukan tersebut tertentu diketahui dalam 3 hal. Pertama, melalui hal-hal yang bersifat alami yang menunjukkan kepada maksud tertentu yang dapat diketahui oleh setiap orang di seluruh alam. Kedua, melalui akal, maksudnya dengan perantara akal pikiran, seseorang dapat mengetahui bahwa suara atau kata yang didengarnya memberi petunjuk kepada maksud tertentu. Ketiga, melalui istilah yang dipahami dan digunakan bersama untuk maksud tertentu. Dilalah wadhiyah ini menjadi 3 bentuk. Pertama, mutabikiyah, yaitu bila istilah yang digunakan sebagai dilalah merupakan seluruh yang lengkap dan mencakup unsur yang harus ada pada istilah tertentu. Kedua, tatahammuniyah, yaitu bila istilah yang digunakan sebagai dilalah merupakan salah satu bagian yang terkandung dalam keutuhan istilah tertentu. Ketiga, iltizhamiyah, yaitu bila dilalah bukan arti atau istilah yang sebenarnya tetapi merupakan sifat tertentu yang lazim berlaku pada istilah tersebut. Dilalah lafziyah terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, dilalah ibarah, yaitu mengandung arti bahwasanya makna yang dimaksud namun dapat dipahami dari lafaz yang disebutkan, apakah dalam bentuk penggunaan menurut asalnya atau bukan menurut asalnya. Yang kedua, dilalah isyarah, yaitu lafaz yang diungkapkan memberi arti pada sesuatu maksud, namun tidak menurut apa yang secara jelas disebutkan dalam lafaz itu. Yang ketiga, dilalah al-dilalah, yaitu penunjukan oleh lafaz yang tersurat terhadap apa yang tersirat di balik lafaz itu. Yang keempat, dilalah al-iqtida, adalah dalam suatu ucapan ada suatu makna yang disengaja tidak disebutkan karena adanya anggapan bahwa orang akan mudah mengetahuinya, namun dari susunan ucapan itu terasa ada yang kurang sehingga ucapan itu dirasakan tidak benar kecuali bila yang tidak tersebut dinyatakan. Baik, di sini saya akan menerangkan apa itu dilalah wadhiyah. Sebelum kita bicara tentang penjelasan dilalah wadhiyah, kita harus mengetahui yang dimaksud dengan dilalah. Dilalah adalah memahami sesuatu melalui sebuah media
dapat memberikan informasi secara umum. Terbagi dua, media berupa lapas dan media bukan berupa lapas. Memahami sebuah informasi lewat media berupa lapas disebut dilalah lafziyah, dan memahami sebuah informasi melalui media bukan berupa lapas disebut dilalah gairu lafziyah. Masing-masing dari dilalah lafziyah dan dilalah gairu lafziyah terbagi tiga, yaitu wadiyah, aqliyah, dan tabi'iyah, sehingga dilalah itu menjadi 6 macam. Yang pertama, dilalah lafziyah wadiyah, informasi dari lapas sesuai dengan makna yang ditetapkan. Contoh, lapas insan menginformasikan hewan cerdas. 2. Dilalah lafziyah aqliyah, informasi dari lapas dengan analisa logika. Contoh, suara menginformasikan bahwa pemiliknya masih hidup. 3. Dilalah lafziyah tabaiyah, informasi dari lapas berdasarkan tabiat. Contoh, suara adu menginformasikan pemiliknya sedang merasa sakit. 4. Dilalah gairu lafziyah wadiyah, informasi dari bukan lapas sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan. Contoh, anggukan kepala menginformasikan setuju. Dilalah gairu lafziyah aqliyah, informasi dari bukan lapas berdasarkan analisa logika. 6. Dilalah ghairi lafziyah tabi'iyah, informasi dari bukan lapas berdasarkan tabiat. Contoh, pucat menginformasikan rasa cemas dan takut. Dari 6 macam dilalah ini yang menjadi lingkup bahasan ilmu mantik adalah dilalah lafziyah wadiyah, dail lapas ghairi lafzi, dilalah bil wad'i. Dilalah lafziyah wadiyah terbagi 3. 1. Dilalah muthabaqah, informasi dari lapas penuh utuh sesuai dengan yang ditetapkan. Contoh, insan bermakna hewan cerdas. 2. Dilalah tadhammun, informasi dari lapas tidak utuh, hanya sebagian dari makna yang ditetapkan. Contoh, insan bermakna cerdas atau bermakna hewan. Dilalah iltizam, informasi dari lapas tidak sesuai dengan yang ditetapkan, akan tetapi makna yang diinformasikan melekat erat dalam pemikiran dengan makna yang ditetapkan. Contoh, insan bermakna berpotensi untuk belajar atau berpotensi untuk mampu menulis. Dilalah lafziyah wadiyah yaitu dilalah petunjuk yang dengan sengaja dibuat oleh manusia untuk suatu isyarat atau tanda, apa saja berdasarkan kesepakatan. Contoh, petunjuk lapas kata kepada makna benda yang disepakati orang Sunda, misalnya sepakat menetapkan kata jauh menjadi dilalah bagi pisang. Pengertian dilalah gairu lafziyah menurut bahasa yaitu dalil yang digunakan bukan dalam bentuk suara, bukan lafaz, dan bukan pula dalam bentuk kata. Sedangkan menurut istilah yaitu dilalah bukanlah lafaz. Dilalah gairu lafziyah ialah yang menjadi dalil bukan melalui lafaz menurut lahirnya. Dilalah ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu kelaziman dari menyebutkan sesuatu untuk menetapkan hukum terhadap yang tidak disebutkan. Dan yang kedua, dilalah penunjukan keadaan diamnya seseorang yang fungsinya adalah untuk memberi penjelasan. Dan yang ketiga, menganggap diamnya seseorang sebagai berbicara untuk menghindarkan penipuan. Dan yang keempat, dilalah sukut, penunjukan diam yang menyatakan maksud sesuatu yang terbilang namun telah bisa dibuang untuk menghindarkan penunjangannya ucapan jika disebutkan.